Indonesia, bukan mewakili rakyat di dunia sana. Supaya tujuan kita bisa kita lakukan. Jadi menurut saya DMO nggak usah dibatasi. Kalau memang masih kurang kita naikkan lagi lah. Izin Pak Menteri, kita TikTok, izin pimpinan, nggak ada maksud lain. Jadi begini, ya, saya cuma ingin memberikan konstruksi besarnya bahwa produksi kita ini 2025 790 juta ton. Sementara 2026 ini 600 juta ton. Apa yang Pak Menteri sampaikan demi negara kita semua support, kita yakin. Tetapi di sisi lain potretnya bahwa fiskal kita ini defisit 2,92% PDB. Berarti ada terganggu di sini terkait dengan dampak fiskal. Kita punya panja PPN dan panja PNBP. Kita sepakat. Terus satu lagi, yang menjadi produsen batu bara di Indonesia ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 perusahaan besar yang jumlahnya 220 juta ton berdasarkan data tahun 2023. Tahun 2025 mungkin 250 juta ton. Berarti lebih dari separuh ini hanya dikuasai oleh 8 perusahaan besar ini. Sementara perusahaan kecil yang mempunyai dampak juga terhadap pengurangan batu bara ini tentu berdampak Pak terkait dengan UMKM dan lain-lain seperti itu. Nah, keinginan kita di sini kita sepakat mendukung itu pemangkasan untuk produsen batu bara ini sebesar 600 juta ton, tetapi kebutuhan dalam negeri terkait dengan DMO yang selama ini 25% bisa kita tingkatkan menjadi 30%. Ya, dan ini pun harus punya batas waktu. Berapa lama kita bermain terkait harga dengan terkait dengan harga-harga batu bara di tingkat global. Itu kita strategi gitu loh. Nah, jadi sekali lagi kita Pak Menteri, kita kepengen ya kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi dan lain-lain. Ini memang betul-betul kita jalankan sesuai dengan amanat konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Saya sepakat. Nah, satu lagi tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman terkait dengan RUU Migas. Walaupun belum masuk ke sana Pak, karena kesempatan saya ini terbatas. Ya, dari 2014, bentar Ketua. 2014 saya yang paling kenceng soal RUU Migas. Dari pertama itu saya. Bahkan saya sudah pernah melontarkan dalam raker juga bahwa saya akan melakukan gugatan terhadap KPK terkait dengan RUU Migas. Kenapa? RUU Migas, Undang-Undang Migas ini, SKK Migas ini satu, dia ini satuan khusus, ya Pak Joksis ya, satuan khusus yang eselonnya berdasarkan eselon ASN, Undang-Undang ASN. Sementara honor gaji ini berdasarkan Undang-Undang BUMN. Nah, ini ambigu satu ini. Terus juga kita lihat lagi SKK Migas terkait dengan hasil putusan MK juga tidak mengatur tentang itu. Oke. Nah, sementara BPH Migas juga sama. BPH Migas ini eselonnya sama dengan Undang-Undang ASN, tetapi penggajian ASN. Timpang BPH Migas ini di fit and proper oleh anggota Komisi 12. BPH SKK Migas enggak di fit and proper. Bisa begini. Nah, kuncinya adalah revisi Undang-Undang Migas itu harus segera dilaksanakan. Terima kasih pimpinan. Dipahami ya. Baik. Saya pikir Pak Menteri ditanggapi ringkas saja, nanti secara tertulis. Enggak, ini penting Pak, supaya apa? Jangan sampai dianggap kita ini enggak kerja. Oh, siap. siap. Pimpinan salah juga membatasi Pak Menteri mau ngomong. Udah dibatasi aja Pak Menteri ngomong. Kenapa? Nanti sebentar lagi waktu harus kita perpanjang lagi. Jangan batasi Pak Menteri ngomong pimpinan, izin pimpinan. Ini kan begini, saya ngerti suasana kebatinan teman-teman, pimpinan dan anggota Komisi 12. Menyangkut RUU Migas, itu cara saja kita komunikasi. Itu saya mengerti. Ini kan persoalannya, saya jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang lain, baru kita masuk ke sana. Kalau untuk kebaikan, seperti itu ya. Kalau untuk kebaikan negara, apa sih yang nggak bisa? Kalau untuk kebaikan negara, teman-teman kan semua kan ada partainya. Pasti komunikasi di tingkat atas itu jalan. Dan untuk membuat undang-undang kan cuma dua. Hak inisiatif legislatif atau eksekutif. Pasti jalan itu.
Tinggal konsensus kok. Dan saya belajar sama teman-teman tentang lobby-lobby loh. Saya kan belum pernah jadi anggota DPR, jadi lobby-lobby saya belum bagus soalnya. Saya belajar sama kalian. Baik, saya lanjutkan Bapak. Interupsi Pak Ketua, jangan dibatasi Pak Menteri. Beliau udah setara doktor energi, saya lihat penjelasannya. Makasih. Jangan Beliau dibatasi, ini bukan jangan doktor, dibatasi. Pak, Ya. tapi Menteri SDM. Ya, silakan Baik. Pak. Saya lanjut menyangkut yang batu bara tadi. Jadi Bapak Ibu semua, bukan berarti kita pangkas menjadi 600.000 kurang lebih, kemudian kita tidak perhatikan target PNBP karena bicara fiskal. Karena ujungnya adalah ketika kita pangkas harga, itu pasti harga pasar insya Allah akan naik. Kalau harga naik akan di-compare terhadap selisih harga pendapatan. Dan kita sudah hitung, saya sudah exercise. Nanti kita melakukan penyesuaian. Aturan yang kita buat ini kan bukan Al-Quran dan Alkitab, harus kaku. Apalagi cuma permen, capman, hanya menteri yang nggak mau mengambil risiko aja kalau nggak mau berubah kalau untuk kebaikan negara. Itu Pak. Saya kalau untuk negara, Pak Gunnar, insya Allah lah. Kita ini. Baik, yang berikut Bapak Ibu semua, saya bicara tentang lifting. Coba ada nggak slide? Coba slide lifting dong dari tahun 97 coba. Supaya kita mempunyai pemahaman yang sama. Nah, kalau kita mau bicara tentang sejarah lifting kita, ya ini. Kenapa lagi dibuka itu? Ini pangkatnya lama-lama saya turunkan ini. Yang tadi loh. Ini naik lagi pangkat kau. Gitu. Jadi Bapak Ibu semua, lihat ya. Tahun 97 kita itu lifting kita itu 1.500 sampai 1.600, 1,5 juta barel per day. Dan itu konsumsi kita hanya 500.000 barel per day. Dan kita ekspor 1 juta barel per day. 40% pendapatan negara APBN itu dari sektor ini pada tahun ini. Kemudian terjadi krisis, reformasi, saya ngerti betul terjadi perubahan-perubahan regulasi di bidang migas. Maka kemudian apa yang terjadi? Turun terus. Yang tadinya Pertamina itu bisa melakukan kolaborasi kerjasama dengan swasta lain, diperkecil ruangnya. Optimalisasi nggak bisa jalan. 2008 baru naik, itu pun baru dapat ada satu sumur di Hukiris, Belanak itu. Itu 2008. Habis itu turun lagi, naik lagi 2016, itu Banyu Urip yang dicepuk. Habis itu nggak pernah lagi turun, dia turun terus tenggelam. Ini baru naik lagi 2025. Pertanyaannya, sumur besar apa yang kita temukan? Nggak ada. Ini cuma persoalnya, saya bukan ahli minyak. Tapi ini hanya ilmu ketulusan. Jangan dulu tempatkan lifting baru bicara, jangan dulu tetapkan impor baru bicara lifting. Ini kan abu leke ini negara kalau dibuat begini. Interupsi Pak Ketua, penjelasan Pak Menteri ilmiah kok Pak. Betul-betul bagus. Mantap Pak, lanjutkan Pak. Aku nggak jadi ngomong kalau Bang Ramson ngomong begini. Nggak. Ini real ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Aku buka aja lah di ruangan ini. Masih ada kok kelompok-kelompok deep state. Kan kita butuh survival. Kata ketua umumnya Pak BBG, yang presiden kita semua Pak Prabowo, negara sekarang dibutuhkan survival. Dan untuk menuju survival, penghalangnya itu adalah kelompok deep state. Deep state ini adalah kelompok yang sudah nyaman, yang tidak ingin ada perubahan, dan atau ada kelompok yang tidak berkuasa tapi mengatur kekuasaan dan menarik agar tujuan tercapai. Ini yang kita hadapi Pak. Ini yang terjadi selama 2025 saya hadapi di SDM. Makanya meme saya itu dari rambut saya botak sampai tidak botak Pak. Itu kan bagian teror mental untuk saya. Tapi kita mana bisa diteror-teror untuk negara Pak. Jadi negara nggak boleh. Dan bagi saya kita harus hadapi. Inilah kunci kepemimpinan, bukan saling kita menceritakan satu kekurangan satu kelebihan. Nggak ada Pak. Nggak ada yang sempurna di muka bumi. Tapi ini saya mau sampaikan, kenaikan lifting 605.000 barel tanpa kita menemukan satu sumur yang mempunyai hasil besar. Nggak ada Pak. Ya ada 10.000, 5.000,
100, tapi kita melakukan percepatan. Nah, apa strategi kita ke depan? Ternyata setelah saya hitung, Pak, total sumur kita ini 339.000 lebih. Yang ideal well itu ada sekitar hampir 17.000. Dan sumur kita ini kita belum lahir, barang sudah ada. Tua semua, Bang Ramson ya. Tua semua. Maka selain kita akan lakukan apa yang disebut dengan melakukan reaktifikasi, intervensi terhadap teknologi, saya sekarang Bang mau lelang 110 sumur. Mana datanya? Laude, coba kasih tunjuk. Eksplorasi ini, supaya kita lelang ini. Kok lama kali? Bukan. Peta, naik pangkat lagi kau. Oh. Kau lambat turun pangkat, cepat naik pangkat. Gitu. Bapak Ibu semua, saya jelaskan ini penting untuk Bapak Ibu semua tahu tentang apa yang akan kita lakukan. Tidak akan mungkin kita bisa menaikkan lifting menjadi 1,6 juta barel tanpa ada penemuan cadangan-cadangan baru. Nggak mungkin. 1 tahun saya kerjakan ini, selain saya mewarisi Pak Menteri lama, abang saya Pak Arifin Tasrif, saya melanjutkan kepimpinan beliau, saya menambah menjadi 110. Ini yang Presiden Prabowo kemarin sudah memerintahkan, segera tenderkan. Jadi yang ada ini seperti bermain bola bukan ala Barcelona, ala Juventus. Bertahan dan menyerang. Kalau Barcelona kan total football. Kalau ini kita bertahan, yang sumur-sumur tua kita pertahankan, agar incline-nya tidak terlalu turun. Tetapi di aspek yang lain adalah bagaimana segera kita mencari yang baru. Karena untuk melakukan eksplorasi, minimal waktu 3-4 tahun, minimal. Dia akan berproduksi di tahun ke-5 dan tahun ke-6. Makanya dibutuhkan landasan-landasan aturan yang fleksibel. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan pembaharuan terhadap undang-undang migas itu. Jadi kita membuat undang-undang, setuju aja, selama untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan. Apa sih yang susah di Republik ini? Yang susah itu kalau kita tidak punya niat baik. Itu aja, Pak. Nah, lanjut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.